Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Kita insyaallah akan melanjutkan bahasan kita. Bahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, mari kita senantiasa untuk terus bersyukur dengan cara apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fattaqullaha ma'allakum tashkurun. Maka cara kita bersyukur itu dengan cara apa? Bertakwa. Maka kalau kita tercatat sebagai asyakirin, pasti itu tercatat sebagai orang yang muttaqin itu. Jadi syukur itu lebih tinggi derajatnya dibanding takwa. Orang yang bersyukur insya Allah dia akan bertakwa. Pasti dia akan bertakwa. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat mata? Ilham, bagaimana cara mensyukuri nikmat mata? Tidak melihat kan? Yang tidak halal. Nah, bertakwa bukan itu. Bertakwa itu. Bagaimana kita bersyukur nikmat mulut? Adnan. Mulutnya dipakai berzikir. Bertakwa bukan itu. Nah, maka mudah-mudahan dengan itu kita tercatat sebagai orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar, yaitu sebagai apa? Mudah-mudahan kita tercatat sebagai para ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itu adalah sebuah privilege, sebuah keistimewaan yang Allah hanya beri kepada orang-orang yang Dia pilih. Nah, mudah-mudahan kita di sini insya Allah berpotensi untuk menjadi itu. Nah, itu harus kita syukuri dengan cara apa? Mensyukurinya. Dengan cara apa, Dik? Nah, jaga hafalan. Yang belum selesai 30 juz diselesaikan segera. Diselesaikan. Yang sudah hafal, dijaga hafalannya. Jangan sampai kabur hafalannya itu. Karena dia lebih liar daripada onta yang tidak diikat. Dia lebih liar daripada onta liar sekalipun. Maka sekali dia tidak diikat, kabur dia itu. Ya. Dan mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kita cintai, seorang yang kita rindukan, seorang yang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan beliau sebagai uswah, sebagai apa? Teladan. Setiap geraknya merupakan uswah. Setiap tindak tanduknya merupakan sesuatu yang patut dipuji dan patut untuk ditiru. Maka dia puji Rasulnya, dia katakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, punya akhlak itu yang sangat agung sekali. Kata Aisyah apa? Kana khuluqul Quran. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka ketika dia mengatakan wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, maka Rasul tahan amarah dan Rasul maafkan. Nah, kita juga begitu. Kita juga begitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang adab babur rabi' ya. Babur rabi' itu apa?
Judulnya adalah Fi adabi ma'allimil Quran wa muta'allimihi. Adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Nah, maka kita bahas kemarin tentang ikhlas. Kita catat semua definisinya itu. Walaupun memang nggak semuanya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Terus kita juga pelajari tentang sidq, tentang kejujuran, kebenaran. Kita catat juga itu definisi-definisinya itu, kita ingat-ingat lagi. Dan setiap tindak tanduk kita hendaknya kita cek dengan catatan kita itu sudah sesuai apa belum. Semua yang kita lakukan itu cek. Makanya kemarin kita bahas tidak mungkin kita ikhlas tanpa ilmu, nggak mungkin. Sehingga untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas adalah dengan tahu dulu definisi ikhlas bagaimana. Setelah itu, setiap tindak tanduk kita bandingkan dengan ilmu yang kita tahu itu. Supaya ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya kita cuman tulis saja, habis itu udah ditaruh, kalau mau ujian baru nanti. Ada ujian nanti. Baru dibaca-baca nanti. Tidak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang tercatat sebagai mukhlisin atau mukhlasin. Maka harus diusahakan. Nah, sekarang kita masuk. Sebelumnya juga kita bahas tentang apa? Sesuatu yang harus dihindari sebagai pengajar. Jadi ada pada pengajar. Apa yang harus kita jauhi? Di antaranya adalah apa? Minta layani. Ya, minta layani atau minta bayaran kepada murid kita. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi niat kita. Tercampur jadinya niat kita. Sedangkan ikhlas itu murni hanya untuk Allah saja. Nah, kalau misalnya kita begitu, maka tercampur nanti. Dan kemarin kita bahas bahwa sama murid kita, santri kita, jamaah kita itu sama miskin juga seperti kita. Maka kenapa kita berharap kepada orang-orang yang miskin, yang sama seperti kita miskinnya? Maka berharaplah kepada Allah yang Maha Kaya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh sama, fakir semua butuh sama Allah. Allah lah yang Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Sekarang kita lanjutkan. Kita kemarin sudah bahas sampai tidak mencium bau surga ya. Itu yang terakhir ya. Ya. Coba dibaca. Uja coba. Wa an Anasin. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma yumari bihi sufaha aw yukarita bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhun nasi ilaihi falitabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Ya, silakan baca artinya. Waqala, ada riwayat lain enggak? Riwayat Ka'b bin Malik. Riwayat Ka'b bin Malik waqala adkhalahu nar. Adkhalahu nar. Ya. Baca artinya. Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Anas, Hudzaifah serta Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu sekadar untuk mencari kemenangan berdebat dengan orang-orang yang bodoh atau untuk membanggakan diri kepada para ulama atau memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, maka dipersilahkan bagi orang tersebut untuk memesan tempat tinggalnya kelak di neraka. Telah meriwayatkan yang di sini Imam At-Tirmidzi meriwayat Ka'b bin Malik, beliau berkata orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ya, Ka'b bin Malik ini sedih ya kisahnya ya. Kita baca di surah Taubah itu, sedih sekali. Sedih sekali. Aneh nggak bisa cerita ini nih. Sedih. Dibaca aja sendiri ya. Nah, jadi
Apa tadi yang akan menyebabkan orang itu masuk neraka? Sebutin satu tadi apa? Mencari ilmu. Tujuannya? Menang berdebat. Terus? Membanggakan diri pada ulama. Jadi mendebat orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Bodoh lawannya apa bodoh? Lawannya alim. Alim itu apa? Minimal takut pada Allah. Bodoh juga lawannya apa? Faqih. Faqih, orang yang faham agama. Apa faqih itu minimalnya? Akhirat lebih baik pada. Nah, tahu bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jadi kalau dia nggak takut sama Allah, dia nggak beranggapan akhirat lebih baik dari dunia, berarti dia sufaha, bodoh berarti. Selesai urusan. Dia mau mendebat orang bodoh. Atau yang kedua? Nah, dia membanggakan diri kepada para ulama. Ulama juga kan terbagi. Ada ulama yang soleh, ada ulama yang su. Jadi ulama itu, ada ulama yang dia itu alim billah. Dia tahu tentang Allah. Dia juga alim bi amrillah, terhadap urusan-urusan Allah. Yakhshallah, dia takut kepada Allah. Wa ya'rifunal faraid, hudud Allah. Dia mengetahui tentang kewajiban-kewajiban, tentang batasan-batasan Allah. Nah, ini yang paling sempurna ini. Yang kedua apa? Alim billah walaysa alim bi amrillah. Dia tahu kenal Allah dia, tapi dia tidak begitu mendetail pengetahuannya tentang urusan-urusan Allah. Jadi dia nggak begitu detail tentang faraid, kewajiban-kewajiban, tentang hudud, batas-batasan Allah. Dia secara mendetail tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini dia yakhshallah, dia takut kepada Allah. Nah, minimal kita masuk yang kedua ini. Ada yang ketiga. Laisa alim billah, alim bi amrillah. Wala yakhshallah wa ya'riful hudud wal faraid. Dia nggak faham tentang Allah, dia nggak tahu Allah, dia nggak kenal Allah. Tapi dia tahu semua itu. Kefarduan-kefarduan, halal haram, tahu dia itu. Bagaimana muamalat dan segala macam itu. Tapi dia nggak tahu kepada Allah. Sehingga apa dia? Dia nggak takut sama Allah itu. Nah, kita jangan masuk ke dalam golongan yang ketiga. Nah, ada banyak sebenarnya orang-orang yang dia menuntut ilmu ingin membanggakan diri itu kepada ulama itu. Ada banyak sekali orang-orang yang begitu. Ingin dia tunjukkan bahwa dia juga misalnya hafiz misalnya. Dia juga hafalannya lancar. Supaya apa tujuannya? Pengen dipuji juga oleh ulama itu. Terus yang selanjutnya, dua itu. Yang ketiga, mengalihkan perhatian orang-orang kepada. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Supaya orang memperhatikan dirinya. Supaya orang menghormati dirinya. Supaya dia jadi pusat perhatian. Jadi ada orang yang menuntut ilmu, tujuannya begitu. Nah, maka ketiga hal ini harus kita jauhi. Jangan kita untuk mendebat orang bodoh. Jangan kita membanggakan diri di depan ulama. Jangan kita tuntut ilmu supaya orang perhatian sama kita. Ya, tiga hal ini harus kita perhatikan. Kalau kita melakukan salah satu di antara tiga ini, bahasanya au. Kalau au itu apa artinya? Salah satu saja berarti sudah oke itu. Kalau misalnya antum pasang lampu, paralel. Jadi bisa salah satu hidup. Yang duanya bisa mati, tapi yang satu bisa hidup. Kalau dipasang serial, pakai wawul atof, semuanya harus kena. Nah, di sini enggak, pakai berarti salah satu aja. Bagaimana kalau misalnya kita, saya begitu maka apa yang harus dilakukan? Bertobat. Kalau kita benar, tobatnya itu menjadi apa? Kesalahan kita itu menjadi kebaikan. Nah, itulah Tuhan kita begitu baiknya Tuhan kita itu. Maka haruslah kita cintai itu. Karena dia mencintai kita.
Jangan kita melupakannya, jangan kita menyepelekannya. Jangan kita menjadikannya tidak nomor satu. Ya, harus kita jadikan nomor satu. Kalau di antara tiga itu ada kita lakukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti dia sudah ngambil, dia sudah pesan tiket itu, sudah pesan kursi. Sudah pesan tempat itu di mana? Di neraka. Atau kata riwayat yang lain apa? Adkhalahu Allahun nar. Allah akan memasukkannya. Adkhala itu apa? Adkhala itu fi'lul apa itu? Fi'il madhi itu apa? Nah, fi'lul madhi itu yang sudah lampau. Tapi kemudian ini sudah terjadi belum? Belum. Artinya apa? Pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka itu kalau nggak bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, di sini Allah pakai adkhalahun nar. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Tapi kalau kita artikan secara bahasa, secara letterlek, Allah sudah memasukkannya ke dalam neraka. Sama seperti misalnya ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau sudah berdiri salat. Maksudnya apa? Hendak benar-benar mau salat berarti. Bukan baru menghayal aja. Seperti kita mau tahajud misalnya. Pas bangun, sepertinya mau tahajud itu bangun. Habis itu apa? Tahu-tahu, loh, udah azan ya. Padahal bangun itu. Nah, itu bukan qumtum ila shalah itu berarti itu. Qumtum ila shalah itu dia sudah beranjak dari tidurnya, sudah mau benar-benar salat. Ini kalau masih di tempat tidur, masih ngahuleng mikirin kemana-mana misalnya, nah, itu bukan qumtum ya. Jadi sudah pasti akan dimasukkan Allah kepada neraka. Ya, kita lanjutkan dibaca selanjutnya. Faslun. من قصده التكفير oh ya بتكفير بكثرة المستدلين عليه والمختلفين إليه ويحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم على atba'ani. Ya, baca artinya. Coba yang keras. Coba. Ilham. Baca. Abdi aja. Pasal. Hendaknya seorang murid berhati-hati dengan kehati-hatian yang sangat terhadap seorang guru yang dalam pengajarannya hanya bertujuan untuk memperbanyak orang-orang atau murid yang belajar kepadanya. Serta orang-orang yang datang kepada guru tersebut. 2. Berhati-hatilah juga terhadap seorang guru yang mana seorang guru tersebut akan benci apabila muridnya belajar pada orang lain selain dirinya. 3. Tadi dulu cukup dulu. Jadi ini adalah ciri-ciri guru yang kita tidak boleh belajar darinya. Ya. Dan artinya apa?
Kalau misalnya kita tidak boleh belajar dari orang tersebut, kita juga kalau jadi guru jangan begitu. Apa tadi? Yang pertama, Mengajarnya hanya bertujuan untuk memperbanyak murid nah, yang belajar. dia pengen banyak-banyak murid. Ada banyak yang begitu itu. Banyak yang begitu itu. Tujuannya supaya banyak muridnya itu. Entahlah apa yang ada dalam pikiran mereka, orang-orang itu ya. Dia ngajar untuk memperbanyak murid itu. Tujuannya apa coba? Supaya banyak pengikutnya. Bagaimana kita bisa tahu itu? Atau yang kedua apa tadi? Seorang guru yang benci apabila muridnya Bukan, belajar yang kedua, pertama memperbanyak murid, atau yang kedua yang mirip tadi? Mustahil. belajar kepadanya serta orang-orang yang datang kepada guru tersebut. Nah, datang kepada guru tersebut. Berarti apa? Dia minta nasihat, konsultasi misalnya dan lain-lain. Jadi kita lihat ini, kalau misalnya ada guru, apapun itu, khususnya guru Al-Quran. Karena ini pembahasan tentang pengajar dan murid yang belajar Al-Quran. Lihat, gimana karakter gurunya itu. Apakah dia adalah orang yang senang kalau misalnya banyak murid? Lihat. Yang kedua, apakah dia senang kalau misalnya banyak yang datang kepada dia konsultasi dan segala macam? Yang ketiga, apa? Membenci apabila muridnya belajar kepadanya. Nah, dia nggak suka itu kalau misalnya muridnya belajar kepada orang lain. Tapi di sini ada catatan, miman yuntafa'u bih. Ilmu yang dipelajari oleh muridnya itu bermanfaat bagi muridnya. Ya kalau misalnya ilmunya nggak bermanfaat bagi muridnya, ya wajarlah dia menolak. Dan memang seharusnya lah begitu dia. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang terbatas. Sehingga harus memprioritaskan sesuatu. Misal, prioritas santri tersebut, murid tersebut saat ini adalah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan sebagai seorang guru yang baik, maka kita harus bisa memfirasati setiap murid kita itu. Harus punya firasat kita tentang murid kita. Bagaimana karakternya, bagaimana niatnya, bagaimana kemampuannya. Nah, maka sebisa mungkin kita antarkan dia, kita tunjukkan dia kepada jalan yang pengen dia capai, apa itu, sebagai penghafal Al-Quran, sebagai hamilul Quran. Maka kalau misalnya dia kira-kira tidak bisa untuk menjadi hamilul Quran, maka harus dibatasi dulu. Nah, itu berbeda. Ini ada orang yang nggak mau, dia itu nggak suka kalau misalnya muridnya itu belajar ke orang lain, sakit hatinya itu. Misalnya antum contohnya, kan kemarin pernah dikasih misalnya santri-santri itu yang belajar Iqra kan, belajar tahsin kan, terus tiba-tiba belajar sama teman antum yang lain, misalnya murid Abdi, disuruh tiba-tiba dia ke Anggi misalnya, ada sakit hati nggak antum misalnya begitu? Wah, kenapa nih? Apa nggak suka sama nih? Apa gimana gitu? Nah, ada nggak perasaan kita nggak senang itu? Ada orang yang awalnya itu murid kita, belajar ke kita, terus tiba-tiba dia pindah ke yang lain. Ada perasaan nggak suka nggak? Nah, kalau misalnya ada, ini sudah masuk kita berarti seorang yang tidak pantas atau tidak layak dijadikan guru berarti. Jangan jadikan guru kita itu. Atau kalau kita malas, nah syukurlah belajar sama orang lain, ngurangin kerjaan. Nah, ini repot juga nih guru gini. Dia justru senang. Wah, silakan belajar sama yang lain. Jadi aneh bisa santai. Nah, ini repot juga guru begini. Itu salah juga ya. Nah, terus lanjutkan. Wahadi musibah ini adalah satu musibah yang sering menimpa pada guru-guru yang bodoh.
Kebencian yang dilakukan guru tersebut menjadi bukti yang nyata atas keburukan niatnya dan kejelekan hatinya. Dan itu juga menjadi bukti yang kokoh bahwa dalam mengajarnya, guru tersebut tidak untuk mencari keridhaan Allah yang Maha Mulia. Jika saja guru tersebut hanya mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala, pasti dia tidak menyimpan kebencian dalam hatinya. Tetapi guru tersebut akan berkata pada dirinya sendiri, pengajaran yang saya lakukan adalah atas dasar ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan saya telah berhasil melakukannya. Dengan belajar dari selainku, dia ingin mendapatkan tambahan ilmu, maka tidak ada yang salah dengan yang dia lakukan tersebut. Nah, begitu. Itu yang seharusnya. Jadi kalau misalnya kita ada perasaan begitu, berarti apa? Busuk berarti hati kita itu. Hati yang busuk itu bisa dicium oleh malaikat itu. Bisa dicium juga sama setan. Dari mana nih tahu? Pengalaman. Jadi pas ngeruqyah, kenapa kamu bisa masuk sini? Dia bilang, dia suuzon. Jadi suuzon itu ya, hati yang busuk itu narik setan itu. Seperti magnet itu. Tertarik mereka itu. Sama seperti misalnya semut, kalau misalnya ketemu gula, senang dia dengan gula itu, terus kemudian dia ngeluarin hormon, nama hormonnya itu feromon namanya itu. Hormon feromon namanya itu. Jadi hormon dia bahagia, senang, akhirnya narik yang lain. Makanya kalau antum lihat, sekali satu semut tahu semua teman-temannya itu. Nah, begitulah setan itu. Itu narik setan itu. Dan malaikat jauh dari orang-orang yang begitu. Nah, ini musibah ini. Musibah yang besar itu musibah pada agama. Antum misalnya tabrakan, rusak motornya. Musibah nggak itu? Pecah ban misalnya. Musibah ya. Tapi itu masih bisa diperbaiki. Kalau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat apa kita? Dapat sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, satu sholawat saja, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim rahmah, itu adalah mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat. Dan sholawat itu artinya lebih dari berapa tuh? Lebih dari 2 berarti kan. Sholawatun, sholatani, sholawatun. Lebih dari 2. Satu sholawat saja dari Allah, kata Imam Al-Ghazali, itu jauh lebih baik daripada semua amal ibadah kita seumur hidup kita. Nah, maka kalau misalnya kita mendapatkan musibah-musibah dunia, harusnya apa? Harusnya bersyukur, senang. Kenapa? Bonus. Makanya kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang pengen menuju Allah Subhanahu wa taala itu, ketika ditanya kapan dia senangnya, nah coba kita lihat apa dia bilang, aku pernah duduk suatu ketika, terus kemudian tiba-tiba ada orang yang nggak kenal menempeleng mukaku, pada saat itulah keinginanku tercapai, katanya. Apa keinginan dia itu? Mendapatkan sholawat dari Allah. Aku pernah pergi ke suatu tempat dan aku sangat letih sekali, sehingga saking letihnya aku nggak bisa bergerak lagi. Pengurus masjid waktu itu mengusirku. Saking nggak bisa bergeraknya, akhirnya diseret. Waktu itu masjid punya 3 anak tangga. Setiap melewati anak tangga, kepalaku berdarah. Setiap berdarah, saat itulah keinginanku tercapai. Karena Allah membukakan rahasia alam semesta ini. Nah, begitu. Jadi pas kita dapat musibah berupa musibah duniawi, maka senang. Pada saat itulah keinginan kita tercapai, apa itu? Mendapat sholawat dari Allah. Nah, itu harus kita jadikan akhlak kita itu. Kan akhlaknya Al-Quran. Akhlak Al-Quran adalah ketika dapat musibah, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah punya Allah. Antum punya peci. Terserah antum mau diapain. Mau dikasihin ke orang, mau antum bakar, mau antum buang, terserah. Punya siapa itu peci? Punya antum. Kita punya siapa? Lillah. Terserah yang punya mau diapain. Tetapi dia sudah mengharamkan zalim atas dirinya sendiri. Dia haramkan zalim atas dirinya sendiri. Dan dia mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Bahkan ketika menyembelih, pisaunya harus tajam. Pisaunya harus tajam. Nah, ini musibahnya. Ini musibah agama. Ini masalahnya. Nih. Gak bisa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibahnya adalah musibah agama. Nah, makanya kita harus berhati-hati.
belajar kepada orang, jangan sampai orangnya seperti itu. Atau ketika kita jadi guru, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Makanya ada seorang mulia yang kata ulama namanya itu Habib An-Najjar, tokoh surah Yasin. Ya. Kita sering bahas ya, Habib An-Najjar namanya itu, kata ulama. Apa dia bilang? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siapa yang harus kita ikuti itu? Siapa guru yang harus kita ikuti? Yang pertama, man la yas'alukum ajra, dia nggak minta balasan kepadamu. Dia nggak minta duit, nggak minta bayaran, nggak minta pelayanan. Yang kedua apa? Wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Boleh jadi dia nggak minta duit karena dia sudah banyak duit. Boleh jadi dia nggak minta pelayanan karena dia sudah banyak pelayannya. Tetapi dia pengen pengikutnya banyak. Nah, ini nggak disebutnya tidak muhtadun ini orangnya. Tidak selalu berada dalam tidak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini. Dia pengen cari populer. Jadi orang-orang yang muhtadun itu adalah dia yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapat petunjuk itu tujuannya cuma satu. Apa itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja tujuannya itu. Nah, itu cirinya itu. Dan kalau misalnya ada tiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka kata Imam An-Nawawi itu adalah dalil, tanda, dalalah. Itu adalah bukti bahwa niatnya itu busuk, hatinya itu qawiyah. Qawiyah itu rahasia niat. Bomir atau sirrunnya, sarirah itu apa? Sesuatu yang tersembunyi. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hatinya itu busuk. Bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kalau misalnya ada murid kita yang belajar ke orang lain dan misalnya kita menganggap memang itu baik bagi dirinya, maka apa? Oh ya sudah, bagus berarti. Dia pengen nambah ilmu. Bagus berarti dia itu. Nah, maka kalau misalnya kita lihat Imam Asy-Syafi'i itu saking dia itu ikhlasnya itu dia katakan apa? Aku ingin orang yang belajar daripadaku itu tidak menyebutkan ini adalah dariku, kata dia. Nah, itu muhtadun disebutnya. Itu muhtadun. Jadi dia ingin orang yang setiap orang yang belajar daripada dia walaupun satu huruf itu tidak menisbatkan, menyandarkan kepada dirinya itu. Nah, kalau ingin kan enggak, oh itu kan aneh yang ngajarin. Itu kan aneh yang ngajarin. Oh itu yang hebat-hebat itu murid aneh itu. Waduh. Itu apa? Kalau misalnya begitu, fal yatabawa maq'adahu finnar. Siap-siap. Itu berarti orang itu dia sudah pesan tempat tiketnya itu, sudah dia beli tiket itu. Termasuk neraka, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Coba kita bahas satu pasal lagi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ruwayna fi musnad al-imam al-mujma' ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ya hamlatal ilm i'lamu bihi fa innamal ilmu min amalin bima man amila bima alima ilmun alima wa wafaqa alimahu ilmahu amaluhu ya yakunu aqwaman aqwamun wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yuzawizu taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum ya betul. wa tukhalifu sariratahum
sariratuhum wa tukhalifu sariratuhum wa alaniyatuhum alaniyatahum. Ya. Yajlisuna halqan ya halaqan ya yubahi ba'dhum ba'dan hatta anna rajula liyaqdiba ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu ulaika la tas'adu amaluhum di majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Ya, dah baca artinya. Bismillah. Kami sungguh telah meriwayatkan dalam musnad seorang imam yang disepakati kekuatan hafalan dan keimanannya, yaitu Syekh Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah. Meriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai para pembawa ilmu, beramallah kalian semua dengan ilmu tersebut, karena sesungguhnya orang yang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya serta cocok antara ilmu dengan amalnya. Dan cukup. Ya hamalatal ilmi, ya hamalatal ilmi. Wahai orang-orang yang pemikul ilmu. Wahai orang-orang yang pemikul ilmu. Kalau di sini berarti apa? Kalau kita berarti ya hamalatal Quran berarti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pemikul Al-Quran. Apa kata dia? I'malu bih. Amalkan semua ilmumu itu. Fa innamal alim, sesungguhnya hanyalah seorang yang berilmu itu man amila bima alima. Dia beramal sesuai apa yang dia ketahui, sesuai dengan ilmunya. Man amila bima alima. Dia beramal sesuai dengan ilmunya. Itu alim itu. Salat. Dia punya ilmu tentang salat. Maka dia beramal dengan ilmu salatnya itu. Zakat. Dia punya ilmu tentang zakat, maka dia beramal dengan ilmu zakatnya itu. Ngutangin orang, dia punya ilmu tentang ngutangin orang, adab-adabnya bagaimana, maka dia beramal dengan itu. Sedekah, dia punya ilmu, apa saja yang membatalkan sedekah, maka dia tidak lakukan, dia beramal dengan ilmunya itu. Wa wafaqa ilmahu amaluhu. Jadi amalnya itu sepakat dengan ilmunya, amalnya itu sama dengan ilmunya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, fa innamal alim, innama itu apa? Sungguh hanya seorang alim itu yang begitu. Jelas ya? Sampai sini jelas? Nah, terus yang selanjutnya. Akan datang suatu kaum yang ilmu mereka tidak akan sampai pada tenggorokan mereka. Amal mereka menyalahi dengan ilmu mereka. Sikap mereka ketika sendiri berbeda ketika mereka sedang bersama orang lain. Mereka duduk dalam satu kelompok yang saling membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Sehingga akan ada seorang laki-laki yang marah jika ada temannya duduk dengan orang lain selain dirinya. Dan laki-laki tersebut akan meninggalkannya. Mereka adalah orang-orang yang amal perbuatan mereka dalam majelis, mereka tidak akan naik kepada Allah. Ya, cukup dulu. Jadi sayakunu aqwamun. Nanti itu akan ada kaum-kaum, akan ada sekelompok orang. Gimana mereka itu? Yahmilunal ilma. Mereka itu sebenarnya punya ilmu, cuman masalahnya ilmunya itu tidak lewat, cuman sampai tenggorokannya aja. Karena apa? Karena al-halqu ini apa? Adalah makhraj huruf yang paling dalam. Apa itu? Huruf apa di sini? A dan H. A dan H di sini. Tidak masuk ke dalam dada mereka. Maka ilmu-ilmu mereka tidak menggetarkan mereka. Ilmu-ilmu mereka tidak membuat mereka meninggalkan apa yang haram untuk dilihat. Ilmu-ilmu mereka tidak membuat mereka menahan lidah mereka dari ngatain orang. Nah, cuman sampai sini saja. Karena memang cuman ngomong aja. Karena makhraj yang paling bawah itu ada di sini, di tenggorokan sini. Amal mereka yukhalifu amaluhum ilmahum. Berbeda. Ilmunya ke timur, amalnya ke barat. Amalnya
ke selatan, ilmunya ke utara. Jadi berbeda. Kata ilmunya, jangan lihat, itu haram dilihat. Dia lihat. Kata ilmu dia, ngatain orang nggak boleh, Allah nggak suka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang ngata-ngatain di depan, ngata-ngatain di belakang. Tapi dia tidak mengindahkan, dia tetap ngata-ngatain. Ngatain di depan oke, di belakang tambah jadi. Nah. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka yang tidak terlihat dari mereka itu berbeda daripada apa yang mereka terlihat. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Berbeda. Terus mereka yajlisuna halaqan, mereka duduk di sebuah halaqah. Yubahi ba'dhum ba'dhan. Wah, saling apa namanya? Oh, saling bangga-banggakan diri. Weh, antum ngaji berapa? Wah, ini 5 juz ya. Wah, aneh 3 juz sih, tapi dalam sholat tahajud semua. Oh. Terus, antum berapa ini? Berapa lama menghafalkan Al-Quran? Aneh 2 tahun. Wah, aneh setahun cuman. Wes. Ah, saling bangga-bangga itu. Siapa? Antum berguru sama siapa? Sama kiai ini. Wah, aneh berguru sama syekh ini. Nah, itu. Saling bangga-bangga dia itu. Nauzubillah min dzalik. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'uhu. Sampai sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seseorang yang benar-benar marah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Benar-benar dia akan marah ke siapa? Ala jalisi, ke teman duduknya. Ay yajlisa ila ghairihi. Kalau misalnya dia itu duduk di tempat lain, duduk di majelis yang lain, ikut balat yang lain. Balat, tahu balat nggak? Apa? Circle. Bahasa anak muda yang sekarang nih. Circle ya. Balatnya beda. Maka kemudian dia marah dan kemudian dia tinggalkan akhirnya teman itu, nggak mau lagi ditemenin. Nah, ini kita catat karena orang-orang begini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ulaika la tas'adu a'maluhum, la tas'ad apa? Tidak naik a'maluhum. Kenapa tas'ad? Karena jamak, kullu jam'in muannas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalihu yarfa'uh. Apa rol? Artinya apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalihu yarfa'uh. Hafalannya Bahrul ini. Kepadanya lah, maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. Yas'ad, naik apa? Kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal itu diangkat kepadanya itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalihu yarfa'uh. Berarti bukan kalimat thayyibah nggak naik, bukan amal soleh tidak naik. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib, ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisim. Ya, majelis mereka ya begitu aja. Cuman di sana aja, nggak naik. Cuman begitu-begitu aja. Tidak naik kepada Allah. Berarti apa? Sia-sia di situ aja berarti. Amal-amal mereka itu cuman sebatas mulut dan telinga saja. Menambah tafakhur, menambah apa? Sombong. Menambah merasa benar. Maka ini bukan mazhab kita. Ya. Ini bukan mazhab kita. Mazhab kita adalah mazhabnya Imam Syafi'i yang selalu apa? Merendah. Ya Allah, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Aku membenci orang-orang pelaku maksiat walaupun aku bagian dari mereka. Nah, itu mazhab kita. Mazhab kita adalah seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ketika aku berdiskusi dengan seseorang, berdebat misalnya dengan seseorang, tapi berdebat dengan cara yang baik, aku berharap aku menemukan kebenaran dari mulutnya. Nah, itu mazhab kita itu. Sehingga setiap ada orang yang menasihati kita, kita doakan apa?
atau memarahi kita, kita doakan apa? Ya Allah, berikanlah kebenaran dari mulutnya, bersihkan hatinya. Itu mazhab kita. Ya, itulah mazhab kita. Jadi bukan mazhab yang menyalahkan orang lain, menganggap orang lain lebih hina daripada kita. Itu bukan mazhab kita. Mazhab kita adalah mazhab yang kita ini adalah orang yang rendah kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi sudah sempat kita singgung ya, ketika tadi Anda sudah sampaikan wa qad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i, telah sahih ya, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala annahu qala wadidtu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma ya'ni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Ada orang yang belajar dari beliau, belajar sesuatu dari ilmunya, dari kitabnya. Dia bilang, aku justru nggak pengen itu dinasabkan atau dinisbatkan atau disebutkan atau dikaitkan kepada diriku. Nah, begitu yang kita tiru itu. Maka inilah mazhab kita. Inilah yang dicontohkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi tiga golongan. Orang-orang yang menginginkan Allah. Apa? Wal yawmal akhir. Apa itu? Dia hanya mengharapkan akhirat saja. Dan kata Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah akhirat yang kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, juga tidak berbuat kerusakan. Itu adalah ayat yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz sebelum dia meninggal. Dia bilang, aku melihat sesosok makhluk, bukan manusia, bukan jin. Terus dibaca itu. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal 'aqibatul lil muttaqin. Jadi siapa yang mengharapkan Allah, bukan mengharapkan banyak follower, bukan juga menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Misal kita belajar, nanti ada tujuannya apa? LC misalnya, terus MA, terus apa? Doktor, Prof misalnya, terus apa? Al-Hafiz. Nah, misalnya. Itu uluan bukan itu? Uluan fil ardi bukan itu? Ada keinginan kita untuk belajar begitu, tujuannya biar nanti pas ceramah disebutin nih. Roza Fauzi LC, Al-Hafiz. Nah, misalnya. Uluan bukan itu? Nah, yang menginginkan uluan fil ardi itu nggak dapat akhirat. Dan Rasul bukan dijadikan suri tauladan mereka itu. Rasul bukan dijadikan suri tauladan mereka. Wala fasada, dia tidak berbuat kerusakan. Terus siapa yang menjadikan Rasul sebagai contoh itu? Orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Bukan banyak mengingat rekeningnya itu. Nah, udah transfer belum ya? Mulai kalau misalnya orang tua transfer telat, wah, lebih banyak zikirnya zikir ATM. Mana nih transfer belum masuk nih misalnya. Nah, itu awas, hati-hati. Ya, mungkin ini dulu ya yang kita sama-sama bahas. Ingat, inilah mazhab kita. Mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, yang mengikuti Rasulullah SAW, yang meninggikan Allah Subhanahu wa taala dan juga berkasih sayang kepada sesama. Kita tidak minta balasan kepada orang-orang yang belajar kita, dan kita senang jika murid-murid kita jauh melebihi kita. Melebihi ketakwaan kita, melebihi kesolehan kita, melebihi ilmu kita, melebihi lancar hafalan kita, bagus bacaannya, suaranya lebih bagus daripada kita. Nah, kita pengen begitu. Ya, itulah mazhab kita. Berarti kalau misalnya tidak mengikuti itu, mohon maaf, aneh tidak bisa mengakui itu sebagai murid aneh. Karena aneh nggak pernah ngajarin begitu.
Itu dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا وقلوب ذرياتنا وقلوب أزواجنا وقلوب والدينا وقلوب أهلنا وقلوب تلاميذنا وقلوب طلابنا وقلوب أساتذتنا وقلوب أصحابنا وقلوب المسلمين والمسلمات حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.